Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Tiap hari upload ya. Tiap hari nemenin kamu di saat kamu menjelang istirahat, yang insya Allah semuanya tentang keilmuan dan semuanya akan bermanfaat untuk kita kalau kita benar-benar praktek. Sahabat, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya menciptakan spiritual menarik uang. Apakah bisa diterapkan untuk semua orang? Sangat bisa, karena rezeki itu bukan perkara apa yang kamu kerjakan hari ini, tapi rezeki itu tergantung bagaimana spiritualitasmu. Dan mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan kali ini benar-benar merubah spiritualmu, sehingga merubah juga rezekimu menjadi lebih berlimpah. Namun sebelum itu simak dulu video ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara. Kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, bukan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, ini sebenarnya dibutuhkan banyak orang ya. Mereka yang ikut kelas sebenarnya juga intinya ingin mencari materi yang ingin saya bahas di video kali ini. Saya coba akan jelaskan singkat, padat, dan terang benderang, agar tidak lagi kamu berpikir seakan-akan saya punya kepentingan kelas dan lain-lain. Untuk kelas itu ya bagi orang yang mampu, yang merasa ini penting banget untuk belajar dan harus berinteraksi dengan saya. Jadi buat kamu yang belum ada biaya, ya kamu pantengin terus channel YouTube ini. Insya Allah juga sangat membantu. Toh kamu boleh lihat di kolom komen, banyak banget yang sudah berhasil, sudah mempraktekkan keilmuannya dan benar-benar membawa dampak dalam kehidupannya, dampak yang baik pastinya ya. Ya, bagaimana caranya agar spiritualitas kita itu benar, atau bagaimana caranya menjadi magnet uang atau menciptakan spiritual menarik uang? Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Simak baik-baik, jangan di skip. Kalau di skip udah pasti gagal paham ya, sudah pasti gagal paham, karena setiap saya menyampaikan materi itu pasti akan selesai di satu video, tidak akan bersambung di video berikutnya. Jadi eman kalau dilewatkan atau di skip ya. Yang pertama, spiritual menarik uang atau menarik rezeki. Yang pertama yaitu perbaiki mentalmu tentang uang.
Mental tentang uang itu sudah ada beberapa video ya yang saya jelaskan. 2 hari yang lalu juga saya menjelaskan mindset yang tepat tentang uang, atau mindset yang benar atau pola pikir yang benar tentang uang gitu. Perbaiki mentalmu tentang uang itu singkatnya begini, tidak lagi bermanja-manja ria dengan mental block, tidak lagi khawatir tentang menarik uang, tidak lagi berpikir bahwa jangan-jangan ini salah, tidak sesuai dengan anjuran agama maksudnya. Siapa yang diantara kamu berpikir seperti itu? Saya akan jawab nih. Kalau saya ajarkan yang seperti ini, kamu khawatir takut dosa, tapi menjalankan atau melakukan dosa yang lainnya, kamu sama sekali nggak khawatir, gitu ya. Rasanya kita yang tidak adil terhadap diri kita sendiri. Jadi ikuti saja pembelajarannya, dicerna baik-baik. Yang sudah paham agama, mohon maaf bukan saya mengajarkan, tetapi setidaknya bisa kamu gali benar tidak ini secara syariatnya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah mentalmu terhadap uang itu harus benar ya, termasuk pola pikirmu terhadap uang. Bagaimana kamu menyikapi uang, sudut pandangmu terhadap uang, terus tidak lagi berprinsip yang melahirkan mental-mental belenggu atau mental block. Uang tidak dibawa mati lah, uang sumber pertikaian lah, tidak lagi itu ada ya. Bagi orang yang benar-benar ingin hidupnya berubah, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah, tidak lagi berpikir atau memiliki prinsip yang demikian. Jadi uang itu sebenarnya sekedar sarana ya, jadikan uang itu atau rezeki itu sarana agar kita bisa bersyukur. Jadikan sarana untuk kebutuhan kita di dunia, menjadi sarana ya, menjadi sarana kedekatan kita sama Allah, bisa gitu loh. Ini cuma perkara prinsip atau sudut pandang kita terhadap uang, gitu ya. Yang pertama yaitu perbaiki mental tentang uang. Lebih jelasnya tonton video saya yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, menciptakan pribadi yang damai. Pribadi yang damai ini tidak punya kekecewaan yang mendalam di dalam diri, tidak memiliki atau tidak larut dalam luka batin, tidak memiliki kecewa, tidak larut dalam kesedihan ya, tidak larut dalam keputusasaan, tidak larut dalam menyalahkan ya, menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya lagi-lagi orang yang tidak damai, orang yang sedih, orang yang memiliki dendam, mudah tersinggung dan mudah sentimen sama orang lain, itu energinya buruk, energinya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu kan menginginkan rezekimu baik, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberlimpahan, Allah berikan kemudahan. Itu semua energinya positif. Sementara kalau kita berenergi yang negatif kan nggak nyambung. Jadi energi kita atau batin kita ini harus baik, harus damai, sehingga energi atau batin yang baik itu melahirkan energi yang positif. Nah disitulah baru ada kemudahan-kemudahan yang lahir atau yang Allah berikan kepada kita, karena yang positif akan menarik yang positif. Begitu juga sebaliknya, kalau energinya negatif ya bertubi-tubi masalah yang akan datang kepada kita gitu. Jadi harus damai. Nah bagaimana caranya mendamaikan batin kita? Pertama, pasti hilangkan kekecewaan. Maklumi setiap orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maklumi masa lalu kita dengan cara menyadari bahwa masa lalu sudah berlalu. Langkah kita itu ke depan, bukan ke belakang. Kalau terus hidup atau melihat ke belakang, kapan majunya? Jadi potensi di dalam diri yang disebut manusia itu hebat, manusia adalah pemenang, jadi tidak bisa benar-benar menjadi pemenang karena lambat. Yang dilihat selalu masa lalu, yang dilihat yang kemarin-kemarin, siapa yang menyakiti saya, diratapi, sedih dan lain-lain. Ya energinya makin buruk bro, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mensyukuri semua nikmat yang ada. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saya nggak akan bosan ngomongin syukur ini ya, karena la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur maka niscaya akan Allah tambah nikmatnya. Bagaimana agar kita selalu bersyukur atau kita bisa menganggap bahwa semua ini nikmat gitu? Itu pertanyaannya. Iya, karena sesuatu yang nikmat
kita rasakan tidak nikmat itu karena kita tidak menganggapnya itu nikmat. Lagi-lagi ini perasaan. Lagi-lagi ini perasaan. Jadi saya anggap saya tadi minum kacang hijau, bagi saya itu nikmat. Tapi kalau orientasinya kita tinggi, kita minum di kafe yang besar, kita membanding-bandingkan kenikmatannya, ya akhirnya kita tidak bisa menikmati kacang hijau kayak saya tadi gitu ya. Itu simpelnya ya. Kamu hari ini berbuka, misal katakanlah sambal, nasi, tempe, dan sayur, udah gitu aja. Kalau kamu cuma melihat itu saja, itu akan jadi nikmat. Tapi kalau pikiranmu mulai membanding-bandingkan dengan makanan-makanan yang lain, nah itu menjadi tidak nikmat itu makanan. Jadi disyukuri yang ada, nanti Allah tambahkan, yang ada itu akan lebih nanti gitu. Sudah pasti itu. Ilmu syukur itu ilmu yang sangat istimewa, tapi tak mudah juga untuk kita aplikasikan, karena syukur itu tidak hanya diukur dengan kata-kata kita ya. Betapa banyak orang yang selalu mengatakan alhamdulillah, puji syukur, kemudian astungkara dan lain sebagainya, tetapi masih dalam kondisi yang sempit, yang sulit. Apakah alhamdulillahnya yang salah? Bukan. Alhamdulillah itu tetap baik karena gunanya untuk memframing sebuah kejadian sehingga kita harusnya bisa merasakan nilai yang baik dari apa yang kita alami. Artinya syukur itu tadi. Tetapi syukur itu esensinya adalah perasaan kita. Bagaimana kita bisa menyikapi yang ada. Bagaimana kita bisa menikmati yang ada. Gitulah. Jadi perasaan yang harus kita mainkan, yang harus kita latih. Bagi saya semuanya nikmat. Bagi saya semuanya nikmat. Saya tidak mau melihat, oh pendapatan orang itu kok bisa sampai 1 miliar, bisa sampai 500 juta satu bulan, 100 juta satu bulan. Saya kok nggak sampai segitu. Saya nggak akan melihat seperti itu. Saya lihat apa yang saya dapati, itu yang saya syukuri. Karena saya tahu persis dengan saya mensyukuri yang ada, nanti Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan tambahkan rezekinya. Dan itu pasti. Ya, itu yang ketiga. Bersyukur atau mensyukuri semua nikmat yang ada. Yang keempat, ini yang penting. Bangun hubungan yang lebih intens dengan Allah. Ini bulan puasa, teman-teman. Ya. Video ini dibuat bulan puasa karena tidak menutup kemungkinan setelah bulan puasa masih ditonton orang. Ini video dibuat bulan puasa. Ini puasa, ini bulan yang istimewa, dimana kita jadikan bulan puasa ini kesempatan kita untuk membangun hubungan yang lebih intens lagi dengan Allah. Gitu. Kemudian di luar puasa ya, komunikasilah dengan Allah. Sering-seringlah bicara sama Allah, sering-sering lapor sama Allah. Lapor di setiap sholatmu, atau setidaknya ya, terburuknya lah istilahnya, itu malam hari saat kamu menjelang tidur, lapor sama Allah. Sampaikan kamu merasakan apa saja dari pagi hingga kamu malam, apa yang kamu dapatkan, apa yang harus kamu perbaiki. Bicara sama Allah apa yang kamu inginkan ya, meminta dan berdoa. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Memang tidak langsung akan dijawab oleh Allah, tetapi bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah selalu mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya. Jangankan sampai menyampaikan, dirasakan saja Allah mendengar. Gitu. Bahkan sebelum kita menyampaikan Allah sudah tahu. Tetapi alangkah eloknya kita yang datang ke Allah. Alangkah baiknya kita yang datang ke Allah. Karena sejatinya Allah itu nggak butuh manusia, nggak butuh kita. Yang butuh Allah itu adalah kita. Jadi kitanya yang datang ke Allah, kitanya yang bangun hubungan yang lebih intens lagi dengan Allah. Percaya tidak percaya bahwa banyak orang yang rezekinya sangat baik hanya dengan membangun hubungan yang sangat intens dengan Allah. Apakah berdoa itu cukup? Nggak cukup. Saya sepakat, nggak cukup. Harus ada ikhtiarnya. Iya, memang harus ada ikhtiarnya. Tetapi ikhtiar itu akan muncul di pikiran kita. Kita harus ngapain saja, kita harus berikhtiar apa, itu dimulai dari doa. Karena doa ya, karena doa itu adalah program dasar, program bawah sadar, program diri. Ketika doa itu benar-benar kita rasakan, akhirnya pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, akhirnya disitulah Allah turunkan ide di dalam pikiran kita. Ketika ide ada, barulah fisik bergerak, disebutlah ikhtiar. Seperti itu. Jadi sederhananya, jangan disempitkan, jangan dianggap bahwa saya menyampaikan seperti ini, ini khayal, ini
nggak mungkin banget ini hanya keperluan konten. Oh enggak, kalau Anda menganggap ini keperluan konten, berarti Anda baru nonton video saya sekali. Kamu cek semua video yang saya upload dan baca baik-baik komentar-komentar teman-teman yang selalu nonton. Realitanya berdampak yang baik, karena dimulai dari spiritualitasnya. Nanti baru idenya muncul, baru manusia itu akan Allah pintarkan. Jadi perbanyak atau jalin hubungan yang intens dengan Allah, kemudian sering-seringlah komunikasi dengan Allah. Insya Allah rezekimu akan dimudahkan. Ini 4, sedikit ya penjelasannya, cuma 4 tapi padat. Dan 4 ini kalau diperbaiki akan merubah kondisi hidupmu. Tapi jujur, 4 ini juga tidak mudah untuk diterapkan dalam perasaanmu. Mudah atau tidak, itu tergantung kamu mau apa tidak, bukan bisa apa tidak. Ya, karena kalau kamu mau, yang nggak bisa pun pada akhirnya akan menjadi bisa. Tapi kalaupun bisa tapi nggak mau, ya tetap aja nggak akan jadi gitu. Jadi praktekkan 4 hal ini, insya Allah akan membawa dampak yang sangat baik dalam kehidupan kamu, terutama rezeki kamu. Saya pamit teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.